Shalom alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 24 Januari 2021 kita akan belajar dari Efesus pasal yang pertama ayat yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang pertama. Judulnya adalah Siapa kita? Siapa kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalimat yang tertulis di ayat ini memang pertama kali ditujukan untuk jemaat di Efesus. Tetapi kita tahu bahwa kebenarannya itu berlaku juga untuk setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua status kita sebagai pengikut Yesus. Yang pertama, orang-orang kudus. Kita baca ayatnya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Disebut kepada orang-orang kudus. Itu dalam bahasa Yunani adalah tois hagiois. Tois hagiois. Apa artinya kudus? Apa artinya kudus? Kudus adalah dipisahkan untuk atau oleh Allah. Kudus juga berarti suci secara moral. Kudus juga berarti suci secara seremonial, tidak najis. Sekalipun demikian, bukan berarti kita hidup eksklusif. Kita hidup terpisah dari orang-orang. Bukan itu. Tetapi menjalani hidup sebagai orang kudus. Bergaul dengan manusia, bergaul dengan orang-orang biasa pada umumnya, tetapi tidak bergaul dengan dosa dan perbuatan dosa. Baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, kita harus kudus adanya. Itulah orang-orang kudus. Itulah orang-orang kudus. Itu status yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang percaya. Kita baca ulang ayat itu. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Apa artinya percaya? Percaya berarti percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya itu berarti mempercayakan diri kepadanya, kepada Yesus Kristus, terutama untuk urusan keselamatan atau hidup yang kekal. Ini adalah orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Yesus. Hidup dalam ketergantungan kepada Yesus. Karena dia percaya dan mempercayakan diri. Jadi ketergantungan kepada Yesus. Itulah orang-orang percaya. Itu status kita pengikut Kristus adalah orang-orang percaya yang hidupnya dalam ketergantungan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kedua hal ini yaitu status sebagai orang kudus dan status sebagai orang percaya harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetaplah bergaul dengan orang-orang yang ada. Terutama di sekitar kita, tetap bergaul. Jangan eksklusif. Tapi jangan bergaul dengan dosa dan perbuatan dosa yang mungkin saja mereka lakukan. Kita bergaul dengan manusia, semua orang. Tapi jangan bergaul dengan dosa dan perbuatan dosa. Yang kedua, kalau kita dipisahkan, dikhususkan untuk Allah dan oleh Allah,
maka kita harus melayani dia. Maka kita harus melakukan pekerjaannya. Maka kita harus menyembah dia, memuji dia, memuliakan dia. Melakukan segala sesuatu adalah untuk dia. Karena kita dikhususkan atau dipisahkan untuk dan oleh Allah. Yang ketiga, hiduplah bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kita butuh uang, kita butuh harta, ya kita butuh jabatan atau pekerjaan. Tetapi kita tidak hidup dalam ketergantungan dengan perkara-perkara jasmani itu. Hidup kita adalah dalam kebergantungan kepada Yesus. Karena apa? Karena uang, harta, jabatan, pekerjaan itu fana sementara. Sementara itu, Yesus yang sanggup memberikan kekekalan, keselamatan kekal, kehidupan kekal. Dia yang sanggup memberikannya, harta surgawi yang abadi. Dia yang sanggup memberikannya. Maka kita hidup dalam ketergantungan kepada Yesus Kristus, bukan kepada hal-hal jasmani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya ulangi dan garis bawahi. Kita sebagai pengikut Kristus adalah orang-orang kudus yang dipisahkan, dikhususkan oleh Allah dan untuk Allah. Maka kita harus melayani dia, melakukan pekerjaannya. Kita sebagai orang pengikut Kristus adalah orang-orang percaya kepada Yesus. Maka kita hidup dalam ketergantungan kepada Yesus, tidak kepada perkara-perkara jasmani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan bahwa kami adalah orang-orang kudus dan orang-orang percaya. Biarlah kami hidup di dalam kekudusan, sekalipun kami bergaul dengan banyak orang. Tapi kami tidak bergaul dengan dosa atau perbuatan dosa. Tapi kami hidup kudus dan hidup bergantung kepada Yesus Kristus yang sanggup memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.